Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 8. Di sini kami akan menjelaskan tentang mengenal dan memahami dasar pemikiran aliran behavioristik dan humanistik serta tokoh-tokoh yang mempeloporinya. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini ada saya, Alia Aries Karusli, dan teman saya, Azra Nazala Keiko Inezia, dan Dinda Kemona Suhendro. Teori behavioristik. Teori behavioristik adalah pendekatan dalam psikologi yang mempelajari perilaku manusia melalui interaksi antara stimulus dan respon. Bisa disebut juga teori behavioristik adalah teori yang mempelajari tentang manusia. Teori ini berfokus pada peran belajar dalam menjelaskan tingkah laku manusia. Teori behavioristik juga berpendapat bahwa anak dapat dibentuk sesuai dengan apa yang diinginkan oleh orang yang membentuknya. Apa sih teori behavioristik menurut para tokoh? Yang pertama ada Ivan Petrovich Pavlov. Individu dapat dikendalikan oleh stimulus alami yang tepat untuk mendapat respon yang diinginkan. Eksperimen terkenal Pavlov adalah dengan anjing, di mana ia menunjukkan bahwa perilaku atau earlier dapat dikondisikan untuk muncul sebagai respon terhadap stimulus yang awalnya netral. Dalam eksperimen ini, Pavlov memperlihatkan bagaimana anjing mengeluarkan earlier saat melihat makanan, stimulus tidak bersyarat, lalu mengasosiasikan dengan bunyi bel, stimulus netral. Setelah beberapa kali pengulangan, anjing mulai mengeluarkan earlier hanya dengan mendengar bel meskipun makanan tidak diberikan. Konsep utama dari teori conditioning klasik Pavlov adalah stimulus tidak bersyarat, unconditioned stimulus. Ini adalah stimulus yang secara alami memunculkan respon tanpa perlu pembelajaran, seperti makanan yang secara otomatis membuat anjing mengeluarkan air liur. Respon tak bersyarat, unconditioned response. Ini adalah respon otomatis atau naluriah terhadap stimulus tak bersyarat, seperti air liur yang dihasilkan saat melihat makanan. Stimulus netral, neutral stimulus. Sebuah stimulus yang awalnya tidak memicu respon tertentu. Dalam eksperimen Pavlov, bunyi bel adalah stimulus netral karena tidak memicu air liur pada awalnya. Stimulus bersyarat, conditioned stimulus. Stimulus netral yang setelah dipasangkan berulang kali dengan stimulus tak bersyarat, akhirnya dapat memicu respon yang sama. Di sini, bunyi bel menjadi stimulus bersyarat yang memicu air liur setelah asosiasi terjadi. Respon bersyarat, conditioned respon. Respon yang dipelajari yang muncul akibat stimulus bersyarat. Dalam eksperimen Pavlov, air liur yang dihasilkan oleh anjing saat mendengar bel adalah respon bersyarat. Yang kedua, ada John B. Watson. Semua perilaku adalah hasil dari pembelajaran atau kondisi yang diperoleh oleh lingkungan. Watson percaya bahwa semua perilaku adalah hasil dari pembelajaran atau kondisi yang diperoleh dari lingkungan. Dalam pandangannya, manusia dilahirkan seperti kertas kosong, atau tabula rasa yang dapat dibentuk melalui pengalaman. Ia terkenal dengan eksperimen Little Albert, di mana Watson menunjukkan bahwa emosi tertentu seperti ketakutan dapat dipelajari melalui proses conditioning klasik. Prinsip dasar teori behavioristik Watson adalah 1. Perilaku dapat diobservasi. Watson menekankan pada pentingnya mempelajari perilaku yang dapat diamati daripada fenomena mental yang subjektif. 2. Pembelajaran melalui conditioning. Perilaku terbentuk melalui conditioning atau asosiasi antara stimulus tertentu dan respon. 3. Lingkungan sebagai pengaruh utama. Menurut Watson, lingkungan adalah faktor utama yang membentuk perilaku individu. Yang ketiga, ada Burrhus Frederick Skinner. Mengembangkan teori operant conditioning, proses di mana individu belajar menghubungkan perilaku tertentu dengan adanya konsekuensi yang menyertainya.
perilaku manusia sangat dipengaruhi oleh reinforcement dan punishment yang mengikutinya. Mengembangkan teori behavioristik yang dikenal sebagai operant conditioning atau conditioning operant, menurut Skinner, perilaku tidak hanya dipengaruhi oleh stimulus dan respon, seperti dalam teori Watson, tetapi juga oleh konsekuensi yang mengikuti perilaku tersebut. Skinner berpendapat bahwa perilaku manusia sangat dipengaruhi oleh penguatan reinforcement dan hukuman punishment yang mengikutinya. Conditioning operant adalah proses di mana individu belajar menghubungkan perilaku tertentu dengan konsekuensi yang menyertainya. Teori ini menjelaskan bahwa 1. Penguatan positif. Ketika suatu perilaku diikuti oleh hadiah atau konsekuensi positif, kemungkinan perilaku tersebut akan berulang meningkat. Misalnya, memberikan pujian kepada siswa yang berprestasi sehingga mereka termotivasi untuk belajar lebih giat. 2. Penguatan negatif. Menghilangkan sesuatu yang tidak menyenangkan setelah perilaku tertentu juga dapat memperkuat perilaku tersebut. Misalnya, memberikan izin untuk tidak mengerjakan tugas tambahan ketika seorang siswa menunjukkan perilaku baik. 3. Hukuman. Konsekuensi yang tidak menyenangkan atau hukuman setelah perilaku tertentu akan mengurangi kemungkinan perilaku tersebut terulang. Misalnya, seorang siswa dihukum karena terlambat sehingga akan mengurangi kemungkinan siswa tersebut terlambat lagi. Yang keempat, pengabaian. Ketika perilaku tidak lagi diikuti oleh penguatan atau hukuman, maka perilaku tersebut cenderung menghilang. Misalnya, jika perilaku yang biasanya mendapat perhatian diabaikan, perilaku tersebut mungkin akan berkurang. Prinsip-prinsip utama behavioristik. 1. Perilaku dapat diukur dan diobservasi. Behavioristik hanya berfokus pada perilaku yang bisa dilihat dan diukur secara objektif, mengabaikan pengalaman mental atau emosional yang subjektif. 2. Conditioning sebagai mekanisme utama pembelajaran. Dalam behavioristik, proses pembelajaran dijelaskan melalui conditioning klasik dan operant, di mana perilaku dipelajari melalui asosiasi atau konsekuensi. 3. Penguatan dan hukuman. Penguatan positif atau negatif dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya perilaku, sedangkan hukuman mengurangi kemungkinan perilaku tersebut. 4. Lingkungan sebagai faktor utama. Behavioristik menekankan bahwa perilaku manusia ditentukan oleh lingkungan, bukan faktor bawaan atau mental. Sejarah behavioristik. Pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20, psikologi masih banyak dipengaruhi oleh metode introspeksi, yaitu meneliti pikiran dan kesadaran melalui pengamatan subjektif. Behavioristik muncul sebagai reaksi terhadap pendekatan ini, dengan fokus pada perilaku yang dapat diukur. Pada pertengahan abad ke-20, behavioristik mulai kehilangan dominasinya karena kemunculan psikologi kognitif yang menekankan proses mental seperti memori, persepsi, dan kemunculan masalah. Namun, behavioristik tetap relevan dalam banyak bidang, terutama dalam pendidikan dan terapi perilaku, seperti terapi CBT. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dinda Kaimuna Suhendro. Di sini saya akan menyampaikan materi yang telah disampaikan oleh Alia. Di sini ada penerapan behavioristik dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada di bidang pendidikan. Adanya pendisiplinan yang dilakukan guru terhadap peserta didik yang tidak menyelesaikan tugas. Kedua ada dalam terapi perilaku. Seseorang yang memiliki fobia terhadap kelinci dapat melakukan terapi desensitasi sistematis, yang dimana mereka akan diajarkan relaksasi sambil bertahap dengan dipaparkan gambar, suara, atau kehadiran kelinci untuk mengurangi kecemasan secara bertahap. Yang ketiga ada dalam modifikasi perilaku anak. Orang tua memberi pujian kepada anak setiap kali mereka membersihkan mainannya atau rumah tanpa disuruh. Keempat ada dalam bidang kesehatan dan rehabilitasi.
Program penghargaan memberikan voucher atau insentif finansial kepada peserta yang berhasil tidak merokok selama periode tertentu. Setiap kali mereka berhasil menjalani tahap, penghargaan bertambah besar. Selanjutnya ada pengaruh psikologi behavioristik. Behavioristik memiliki pengaruh besar pada dunia pendidikan, psikoterapi, dan manajemen perilaku. Behavioristik juga memberi dasar pada terapi perilaku yang digunakan untuk mengatasi berbagai gangguan seperti fobia atau kecanduan dengan cara mengubah perilaku maladaptif. Di sini ada teori humanistik. Psikologi humanistik adalah bidang psikologi yang berlandaskan pada keyakinan bahwa psikologi seharusnya memandang manusia sebagai entitas yang unik dan utuh. Teori psikologi humanistik lebih menekankan pada bagaimana kemajuan dan perkembangan pribadi, serta ide kebebasan mendorong pemikiran dan perilaku manusia. Apa sih teori humanistik menurut para tokoh? Di sini yang pertama ada David Kolb. Ia menekankan bahwa teori ini pengetahuan diciptakan melalui perubahan dalam pengalaman, dan pengalaman merupakan bagian utama dalam proses belajar. Ia juga menyatakan bahwa belajar sebagai proses yang mana pengetahuan diciptakan melalui adanya perubahan dalam berbagai bentuk pengalaman. Yang kedua ada Rollo May. Ia menegaskan dalam teori ini bahwa seiring berjalannya waktu, manusia melewati serangkaian tahap perkembangan terkait perilaku, kepribadian, dan perasaan tentang keberadaan mereka sendiri. Pemikiran teori humanistik oleh Rollo May yaitu yang pertama ada kesadaran akan keberadaan diri, kedua ada tahap perkembangan manusia, dan ketiga ada kebebasan manusia. Selanjutnya yang ketiga ada Abraham Maslow. Teori humanistik Abraham Maslow memandang manusia sebagai makhluk hidup yang bebas dan bermartabat, serta menekankan bahwa manusia memiliki hierarki kebutuhan yang harus terpenuhi secara seutuhnya untuk mencapai aktualisasi diri. Prinsip-prinsip utama humanistik. Yang pertama, manusia mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi dan keinginan yang mendalam untuk mengeksplorasi dan menemukan pengalaman baru. Yang kedua, kebebasan, kepercayaan diri, dan kreativitas dapat ditingkatkan dengan evaluasi diri. Yang ketiga, manusia memiliki kebebasan dalam memilih tindakannya dan dapat bertanggung jawab atas perbuatannya. Yang keempat, setiap individu memiliki dorongan untuk bertumbuh dan mencapai potensi dirinya. Dan selanjutnya ada sejarah humanistik. Humanistik adalah aliran dalam psikologi yang muncul tahun 1950-an sebagai reaksi terhadap aliran yang telah ada sebelumnya, yaitu behaviorisme dan psikoanalisis. Aliran ini secara eksplisit memberikan perhatian pada dimensi manusia dari psikologi dan konteks manusia dalam pengembangan teori psikologis. Psikologi humanistik membela kodrat manusia yang telah dianggap negatif dan deterministik oleh aliran behaviorisme dan psikoanalisis. Di sini ada penerapan humanistik dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu ada dalam pengembangan diri, aktualisasi diri diperuntukkan untuk mengembangkan potensi diri secara maksimal. Yang kedua, dalam lingkungan sekitar, mendengarkan dengan empati. Contohnya seperti saat teman sedang bercerita, kita mendengarkan dan memberikan dukungan dan berusaha memahami perasaannya. Yang ketiga, dalam pendidikan, penghargaan terhadap individualitas. Contohnya itu memahami kebutuhan dan minat mereka dalam secara khusus. Yang terakhir ada pengaruh psikologi humanistik. Psikologi humanistik memiliki dampak besar pada berbagai bidang, termasuk terapi, pendidikan, dan manajemen. Dalam konteks sosial, psikologi humanistik membantu menekankan nilai-nilai seperti hak asasi manusia, martabat manusia, dan potensi positif dalam setiap individu. Pendekatan ini sering digunakan dalam gerakan-gerakan sosial yang menekankan kebebasan pribadi dan pengembangan diri.
Oke, sekian materi yang bisa kami sampaikan kelompok 8, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.